Tren kendaraan listrik saat ini sedang happening di dunia, termasuk di Indonesia. Di tanah air, kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4 sekarang sudah mudah kita jumpai di jalanan. Namun, tidak sedikit menyimpan kekhawatiran dari masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers Indonesia pada Juni sampai September 2023 menyebutkan bahwa mayoritas atau 87% responden mengkhawatirkan biaya penggantian baterai jika mereka mempunyai kendaraan listrik. Baterai adalah komponen kendaraan listrik yang paling mahal, diperlukan, dan tentunya paling penting. Selain itu, baterai juga berkontribusi sekitar 35-40% dari total harga mobil listrik saat ini. Ya, harga baterai mobil listrik memang tidak murah. Misalnya saja harga baterai mobil Wuling REV dengan kapasitas 17,3 kWh bisa mencapai 100 juta. Begitu juga dengan harga baterai Hyundai Ioniq 5 yang ada di rentang harga 300-400 juta rupiah. Di samping itu pula, saat ini beberapa produsen mobil listrik telah memberikan garansi baterai mobil listrik yang cukup lama, mulai dari 8-10 tahun, bahkan ada juga yang seumur hidup, dengan beberapa syarat dan ketentuan. Di antaranya garansi hanya berlaku untuk pemilik pertama. Baterai harus dirawat dan diservis secara berkala di bengkel resmi, serta garansi tidak menanggung kerusakan baterai yang disebabkan oleh kecelakaan, kelalaian, atau bencana alam. Contohnya Wuling yang memberikan garansi baterai seumur hidup untuk mobil listrik terbarunya yaitu Bingmo EV. Dari dua varian Bingmo EV yang ditawarkan Wuling, hanya varian 410 km yang mendapatkan opsi garansi seumur hidup. Beberapa brand mobil listrik lain yang juga memberikan garansi seumur hidup diantaranya Neta-V, MG4 EV, dan Chery Omoda E5. Lalu, apa perbedaan baterai yang mendapatkan garansi seumur hidup dengan yang tidak? Dan sebenarnya berapa lama baterai mobil listrik dapat bertahan? Mari Sobat Kims kita bahas di video ini dengan fokus pada sisi teknologinya. Jadi pastikan Sobat Kims menonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya, perlu Sobat Kims ketahui bahwa mobil listrik umumnya menggunakan baterai berjenis lithium ion, sama seperti baterai HP, tablet, atau laptop yang biasa kita pakai. Seiring berjalannya waktu dan penggunaan, performa baterai HP atau laptop kita akan menurun dibandingkan saat masih baru. Ini yang disebut dengan degradasi, atau proses penurunan kemampuan baterai untuk menyimpan dan menyalurkan energi. Tapi apa saja sih faktor yang mempengaruhi umur baterai mobil listrik? Yang pertama adalah suhu. Daya tahan atau usia baterai mobil listrik sangat bergantung pada faktor eksternal yang satu ini. Suhu yang berlebih, baik itu terlalu dingin atau terlalu panas, akan menyebabkan efek negatif bagi daya tahan mobil listrik. Baterai yang terpapar suhu panas jika keseringan bisa timbul dampak negatif berupa degradasi yang lebih cepat. Dalam jangka panjangnya, baterai akan mengalami penurunan kinerja dan performa karena sel baterai yang rusak. Sedangkan pada suhu yang terlalu dingin, kapasitas baterai untuk menyimpan energi akan berkurang. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan jarak tempuh pada mobil listrik. Perusahaan startup Recurrent yang fokus pada data dan kesehatan baterai melakukan analisis terhadap 10.000 kendaraan listrik di Amerika Serikat selama musim dingin 2022 sampai 2023. Hasilnya menunjukkan penurunan rata-rata 30% pada jarak tempuh kendaraan listrik di musim dingin. Negara kita mempunyai iklim tropis yang terbilang ramah bagi baterai mobil listrik. Suhu yang relatif stabil di Indonesia membantu menjaga performa dan usia baterai agar tetap optimal. Nah Sobat Kims, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga baterai mobil listrik adalah dengan memarkir mobil di tempat yang teduh, terutama saat kalian sedang mengisi ulang baterainya. Gaya mengemudi juga dapat mempengaruhi daya tahan baterai mobil listrik. Mengerem secara agresif dan berkendara dengan kecepatan tinggi dapat menguras daya baterai dengan cepat. Sedangkan mengemudi dengan lebih tenang, menggunakan fitur regeneratif saat mengerem, dan menjaga kecepatan konstan dapat membantu mengoptimalkan daya tahan baterai. Dan satu lagi, tidak membawa beban melebihi dari kapasitasnya. Faktor selanjutnya adalah jumlah siklus baterai. Satu siklus baterai terhitung ketika baterai mobil listrik digunakan dari penuh hingga kosong, kemudian diisi kembali. Jarak tempuh yang dicapai dalam satu siklus ini merupakan representasi jarak tempuh maksimal kendaraan listrik tersebut. Nah Sobat Kims, kendaraan listrik tidak menggunakan satu baterai saja, melainkan tersusun dari banyak sel baterai seperti baterai kecil yang digabungkan.
Semakin banyak sel yang rusak dan mati, maka kapasitas keseluruhan baterai akan berkurang, dan area yang dapat digunakan untuk menyimpan energi akan semakin kecil. Jumlah siklus baterai mobil listrik bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, salah satunya jenis baterai. Mobil listrik yang telah beredar di Indonesia seperti Wuling Air EV dan Mio EV, termasuk BYD menggunakan jenis baterai lithium ferrofosfat atau LFP. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memperkirakan jumlah siklus dan usia baterai pada mobil listrik? Pertama, kita harus mengetahui berapa rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil listrik setiap harinya. Kita ambil contoh untuk pemakaian harian dalam kota. Mengutip dari portal berita cnbcindonesia.com, mayoritas pengguna transportasi di Jabodetabek menempuh jarak lebih dari 40 km setiap hari. Dari data tersebut, kita anggap rata-rata jarak tempuhnya adalah 50 km per hari. Jika kita kalikan 1 tahun, maka rata-rata jarak tempuh mobil listrik adalah sejauh 18.250 km. Selanjutnya, kita harus mengetahui jarak tempuh maksimal dari mobil listriknya, karena jarak tempuh maksimal mewakili satu siklus pengisian baterai. Kita ambil contoh mobil listrik BYD atau Tri yang memiliki jarak tempuh maksimal 480 km dalam sekali pengecasan penuh. Tapi kita anggap saja jarak tempuh maksimalnya 380 km atau 70% dari spek yang diklaim oleh produsen. Dari data tadi, mari kita coba hitung kira-kira berapa tahun baterai mobil listrik dapat bertahan. Begini caranya. Pertama, kita harus tahu berapa jumlah siklus baterai yang digaransi oleh produsen. Ini bisa dihitung dengan cara garansi jarak tempuh dibagi dengan jarak tempuh maksimal mobil listrik tersebut. Sebagai contoh, mari kita bahas kembali mobil listrik BYD atau Tri. Produsen memberikan garansi baterai untuk mobil ini selama 8 tahun atau 160.000 km. Nah, 160.000 km ini dibagi 380 km. Maka, jumlah siklus baterai yang dijamin oleh produsen adalah 421 siklus. Atau bisa dikatakan, produsen percaya diri performa baterai mobil ini dapat mencapai minimal 421 siklus. Lalu, 421 siklus ini untuk berapa tahun pemakaian sih? Kita bisa menghitungnya dengan cara garansi jarak tempuh dibagi rata-rata jarak tempuh per tahun, maka didapatkan angka 8,7 tahun. Nah, Sobat Kims, angka ini sama dengan klaim garansi baterai yang diberikan oleh produsen BYD atau Tri, yaitu selama 8 tahun. Selanjutnya, kita harus mengetahui berapa siklus per tahunnya. Cara menghitungnya, jumlah siklus yang dijamin produsen dibagi dengan estimasi waktu pemakaian dari siklus tersebut, maka didapatkan angka 48 siklus per tahun. Pertanyaannya, apakah mungkin setelah 8,7 tahun, baterai mobil listrik ini masih optimal performanya? Jawabannya dimungkinkan. Karena secara teori baterai LFP umumnya memiliki siklus sebanyak 1000 sampai 2000 siklus. Jika kita ambil angka 1000 siklus, dibagi rata-rata jumlah siklus per tahun yang sudah kita dapatkan tadi, maka baterai mobil listrik ini akan bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Bagaimana dengan 2000 siklus? Berarti ada kemungkinan baterainya bisa bertahan hingga 40 tahun. Dengan menghitung jumlah siklus baterai, Sobat Kims dapat memperkirakan kapan baterai mengalami penurunan performa. Namun perlu diingat bahwa hitungan tadi hanyalah perkiraan. Baterai dapat bertahan lebih lama atau lebih singkat tergantung pada faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, seperti suhu dan gaya mengemudi. Jadi Sobat Kims, dari segi teknologi, tidak ada perbedaan antara baterai mobil listrik yang mendapatkan garansi seumur hidup dengan yang tidak. Baterai pada kedua jenis mobil tersebut umumnya terbuat dari bahan dan teknologi yang sama. Namun, perbedaan terletak pada rasa aman dan nyaman yang ditawarkan produsen mobil listrik kepada konsumen selama menggunakan mobil tersebut. Dengan garansi baterai seumur hidup, tentunya konsumen tidak perlu khawatir dengan biaya penggantian baterai. Sedangkan untuk mobil listrik tanpa garansi seumur hidup, menuntut pengguna untuk lebih aware terhadap kondisi baterai mobilnya agar baterai bertahan lama dan performa mobil tetap optimal. Teknologi baterai mobil listrik juga kedepannya akan terus berkembang. Ada beberapa jenis baterai mobil listrik yang tidak harus diganti secara keseluruhan, melainkan hanya modul-modulnya saja. Keuntungannya,
Mengganti modul baterai lebih murah daripada mengganti seluruh baterai. Dan perlu Sobat Kims ingat, bahwa baterai mobil listrik yang sudah habis umurnya sebenarnya masih bisa dipakai, namun tidak dapat memberikan performa yang sama seperti baterai baru, sehingga jarak tempuh mobil pun akan berkurang. Nah Sobat Kims, itulah penjelasan kami mengenai baterai mobil listrik. Kalian boleh juga share pendapat atau pengalaman mengenai baterai mobil listrik di kolom komentar. Sampai ketemu di konten-konten Kimtronics selanjutnya yang pastinya akan selalu membahas seputar teknologi dan elektronik. Jangan lupa juga buat subscribe channel Kimtronics dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu update video-video menarik seputar dunia teknologi dan elektronik. Salam Sobat Kims.